Hai, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, di sini aku ingin membacakan kabar bahagia di mana ada seseorang yang sudah sekali memprioritaskan kamu. Ya, dia memprioritaskan kamu dalam hal apa aja. Nanti kita akan cek ya, teman-teman. Dan sekarang ya, kita akan buka dulu apa-apa saja yang dia prioritaskan dari kamu. Nanti setelah kita buka apa yang membuat dia memprioritaskan kamu dan apa tujuannya, baru nanti kita menebak siapa orangnya. Oke, teman-teman, ini saya lihat memang orang ini itu sebelum-sebelumnya ya, itu sudah punya rencana besar buat kamu. Dan prioritasnya adalah dia ingin serius sama kamu. Ya, dia ingin ada keseriusan yang besar sama kamu. Jadi walaupun hubungan ini itu sekarang masih berjalan, mungkin yang kayak tadinya banyak sekali kamu tuh kayak bilang, ini hubungannya on off atau enggak sih, kok kayak gini ya. Nah, orang ini itu sebetulnya sudah merencanakan sesuatu bahwa kamu tuh tetap kelak akan menjadi pasangannya. Ya, dia memprioritaskan kamu dari yang lain. Kemudian yang kedua, aku ngelihatnya di sini orang ini berusaha untuk apa ya? Keep in touch ya, keep in touch sama kamu. Dia pengen ada namanya komunikasi mengenai masa depan kalian. Aku lihatnya. Ya, jadi itu apa yang dia mau adalah nantinya akan mengkomunikasikan masa depan kalian. Terus yang ketiga di sini, kamu tuh orang yang suddenly membuat dia jatuh cinta, teman-teman. Jadi sebenarnya dia nggak akan mau pergi dari kamu, ya. Ini poin-poin pentingnya yang aku bacakan. Dan kemudian sekarang kita akan lihat rasanya apa lagi. Kenapa kamu menjadi prioritas dia? Nanti kita akan jawab ya. Aku akan buka tebaran tertutup. Pada dasar banget kenapa dia berani memprioritaskan kamu, karena memang dia sudah cinta kamu dari sejak pandangan pertama. Kita bicara mengenai Knight of Cups ya, itu early. Mungkin pada saat kalian mungkin 10 tahun lalu, 14 tahun lalu ya, atau pertama kali jatuh cinta, itu yang dirasakan sama dia. Cinta pada pandangan pertama kepada kamu. Dikala hambatannya apa? Hambatannya mungkin saat itu kalian sudah punya pacar, ya, belum menikah, ya. Mungkin kalian sudah punya pacar atau kalian sibuk dengan apa ya? Prioritasnya tuh bukan ke pasangan, belum mau nikah tapi ke pekerjaan. Nah, itu jadi salah satu apa ya? Penghalang. Namun sebetulnya dia tuh sudah kayak target, ini loh bakalan jadi orang yang mendampingi aku ingin berkeluarga dengan dia. Tuhan, gimana ya supaya aku bisa berkeluarga sama dia. Ini ada doa-doanya loh teman-teman, jadi nggak sembarangan. Nah, kartu strength di sini ya, apapun kondisinya, dan mungkin ya sampai dengan saat ini orang ini masih berpegang teguh sama cinta pertama, masih berpegang teguh sama pandangan pertama ketika ngelihat kamu. Ya mungkin dia sudah sering sih gonta-ganti pasangan, ya kamu juga sudah gonta-ganti pacar mungkin ya, sudah berapa puluh tahun. Ya tapi namanya cinta ya tetap aja. Ya tujuannya kemana, kalau dikasih yang lain tidak akan pernah sama. Kayak lagunya Padi zaman dahulu, semua nggak pernah sama, tak pernah sama. Tuh ya, dia selama ini tuh kayak menyimpan kepingan hati. Ibaratnya ini adalah cinta yang sangat berat, sangat nyata, yang ingin dia mau serahkan sama kamu. Dan aku lihatnya di sini memang tujuannya tulus ya, ingin berkeluarga sama kamu, pengen membahtera, pengen beranak pinak sama kamu. Dan sebetulnya dengan menikah dengan kamu, dengan bersama kamu, masalahnya itu akan selesai. Jadi itu kayak apa ya namanya, galaunya dia itu akan selesai. Gitu loh, galaunya dia akan selesai di sini. Jadi ketika kita
memberikan hati kepada orang yang sebetulnya aku suka sama A, tapi aku tuh cari orang yang mirip kamu, cari yang B, C, D, E, itu nggak akan bisa tergantikan. Ini yang dirasakan orang itu saat ini, detik ini, ketika aku bacakan pembacaannya. Bagaimana dia melihat kamu saat ini? Tuh, dia merasa kehilangan kesempatan. Nyesel ya, kenapa ini aku baru bisa mengungkapkan sekarang? Kenapa aku bisa membuang banyak sekali waktu? Kenapa aku ribet sendiri? Kenapa aku kesana sini? Kenapa aku salah? Kenapa aku nggak ambil tindakan? Gitu. Jujur aja ya teman-teman, orang ini kondisinya dia sudah tidak dengan siapapun, tidak dengan tidak dengan kontak dengan orang lain, sudah selesai. Ya bisa jadi nih kalau dulu pacaran dan sekarang kamu lagi sendiri, dia pun juga sendiri, ya mungkin ini jodohnya. Orang ini mungkin sudah lama merasakan sendiri, dan sendiri itu tidak enak. Makanya dia putuskan bahwa aku harus memutuskan yang terbaik untuk hidupku. Dia melihat kamu adalah orang yang tepat, kamu orang yang berani, kamu adalah orang yang baik dalam membuat keputusan, perencanaan ke depan bagaimana ya. Terus kamu juga adalah orang yang tegas. Misalnya kamu adalah wanita yang bisa diandalkan, pria yang bisa membuat keputusan. Dia merasakan ada energi lembut dari kamu, ada cinta. Sudah lama dia juga sudah melihat kamu ya, walaupun dia belum berani untuk mengungkapkan, tapi sudah cukup tahu sepak terjang kamu. Ibaratnya aku sudah kenal kamu lama. Aku nggak mau kenalan lagi dari awal, karena aku sudah looking around, aku sudah cari tahu tentang kamu, aku sudah cukup observasi tentang kamu. Dan ketika dia mengobservasi kamu, makin ada rasa cinta yang begitu dalam. Aku ngelihatnya kartu The Moon ya, ada satu pelan-pelan pergerakan dari dia yang akan berupaya untuk mendekatimu. Teman-teman, kalau kita bicara mengenai cintanya dia, kadang-kadang kita tuh kayak merasa kita suka sama seseorang itu dia adalah cinta sejati kita. Iya kalau sampai menikah, sampai tutup usia ya. Tapi ternyata apa yang kita rasakan saat itu mungkin kita terlena. Sebetulnya kita tuh belum mengenal juga kita tuh maunya gimana. Ada yang mungkin saat itu terpatok umur ya, sudah menikah, ceweknya juga sudah matang ya, harus menikah. Ternyata bukan itu cinta sejatinya. Sudah terbukti ya, di sini banyak mungkin orang bercerai atau bagaimana karena yang mungkin dirasakan pada saat itu sebetulnya cinta biasa sih, dan ada tuntutan untuk cepat menikah gitu loh. Kalau di sini kan tipenya kamu sebelum umur 20 sekian, umur 30 udah harus nikah, udah harus punya anak 3 gitu ya. Itu yang menjadi banyak wanita yang ternyata setelah menikah kadang-kadang tidak bahagia. Pria yang menikah ternyata setelah dijalanin, aduh bukan dia deh ini. Ternyata begitu keluar ketemu, dia baru ketemu yang klik. Nah itu dia ya, semua itu sebetulnya memang salah di timing sih teman-teman, dan salah kita untuk tidak langsung mencari dan menemukan orang yang cocok sama kita gitu loh ya. Dan di sini aku akan membacakan mengenai rasanya dia ke kamu ya, kenapa kamu tuh menjadi sebuah prioritas, kenapa dia pengen kamu tuh menjadi bagian dari hidupnya, jadi istrinya, jadi suaminya, jadi keluarganya. Berdasarkan dari penyesalan di zaman dulu ya. Sorry ya deh suara anakku ya, lagi seneng banget teman-teman. Doain ya, dia baru sembuh nih. Jadi aku nggak bisa marah. Tapi supaya kalian jelas di sini ya, dia tidak ada rasa dia tidak mau ada rasa penyesalan lagi. Dia tidak dapat merubah sesuatu di belakang, tetapi dia tidak mau ada penyesalan di kemudian hari. Mumpung ini timingnya, mumpung ini saatnya. Kemudian di sini kamu tuh adalah orang
yang menurut dia sempurna. Sempurna dalam arti ketika dia memiliki dunianya sendiri, ya, dia melihat kamu adalah orang yang bisa membalancing dunianya dia. Satu rumah, satu atap, begitu bahagia ya ketika melihat misalnya dia ke kantor, pulang ada yang nungguin, pulang ada yang ngerawat. Itu aja sih. Orang ini simple pikirannya kok. Yang ketiga, dia berusaha jujur sama dirinya sendiri bahwa memang you are the one. Kamu satu-satunya. Gak ada yang lain. Dulu dia pernah menyesal dan sekarang tidak mau menyesal lagi. Dan ini dia sangat percaya sama kamu. Ketika dia mencintai kamu, kamu juga akan memberikan impact balik ke orang ini. Jadi sudah dipastikan ya, aku gak mau kehilangan kamu lagi deh. Aku gak mau untuk kesekian kalinya kamu pergi dari hidup aku. Itu yang ada dalam pikirannya dia ya teman-teman. Jadi ya gimana ya, kadang-kadang kalau aku sih juga kalau ada kesempatan ya aku bakalan melakukan hal yang sama. Now or never. Sekarang kita akan bacakan siapakah dia lebih jelas lagi. Nanti aku kasih bonus ya, prediksi ini ala-ala kapan dia datang. Santai saja. Aduh. Siapakah dia? Siapakah dia? Kita lihat ya. Siapakah dia yang datang tidak mau ada sesal lagi, pilih kamu dan happy ending. Dan happy ending. Orangnya di sini adalah orang pekerja ya. Kamu tuh selama dia menjalin satu hubungan, kamu adalah orang yang datang. Maksudnya gini, ketika dia sudah dulu ya, mungkin dulu nih, dia udah telanjur sama siapa, kamu ada gitu. Orangnya terburu-buru dalam membuat keputusan. Nah, di sini teman-teman, orang ini juga orang yang sudah lama ya kenal kamu. Kenal kamu di masa muda, aku lihatnya. Mungkin bisa di atas 6 tahun, di atas 10 tahun. Di sini dia masih still searching kebahagiaannya. Dia adalah orang yang mencari kebahagiaan sendiri. Makanya dia mati-matian ini cari kamu ya, dapetin info kamu lagi. Orangnya dia adalah orang yang dermawan, dia suka ngebantu. Tujuan dia datang ke kamu adalah membantu kamu, melengkapi hidup kamu. Usianya sepantaran dengan kamu atau lebih tua. Dan di sini kalau untuk pria, saya lihatnya dia ada jenggot, ada cambang, rambutnya juga ada yang agak panjang ya, tidak potong cepak, ada rambutnya. Dan di sini dia dari keluarga yang middle up. Orangnya tuh penuh dengan keberuntungan. Rumahnya agak jauh dari kamu. Dia sekarang bekerja ya, dan mungkin kehidupan kehidupan rumah tangganya, pacarnya, kehidupan apa itu hancur. Gitu. Dia pernah punya masalah berat sih di sini. Dia pernah punya masalah keuangan di sini. Dia pernah bangkrut, dia pernah apa, tetapi sebetulnya dia punya dia datang dari keluarga yang middle menengah agak ke atas ya. Di sini ada kartu coral ya. Orang ini itu tahan banting dan sekarang ini dia merasa hidupnya tuh lagi diuji banget. Tuh, berpisah dengan orang yang dicinta. Nah, teman-teman, ini ada yang antara orang tuanya, salah satu mungkin ada yang sudah nggak ada. Dan mungkin ibunya masih ada mungkin ya. Salah satu masih ada dan itu kayak dia jadi tulang punggung.
karena munggungin. Orang ini suka kayak ngerasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan. Kenapa tuh jalan hidupnya tuh tidak bisa diubah dari dulu ya. Ya dia terlalu nurut sih. Orangnya terlalu nurutan, nggak enakan nurutan. Jadi kayak nggak punya apa ya. Jadi kayak masa depannya itu mungkin diatur sama keluarganya ya. Sampai sekarang ini dia tuh apa ya, kayak merasakan banyak sekali hambatan gitu. Dan jujur dia ini adalah orang yang kesepian sih aku lihatnya. Ngerasa kesepian banget, ngerasa dia bermasalah. Sebetulnya bukan dia yang bermasalah, tapi karena mungkin dia terlalu ditekan atau dipush sehingga dia merasa dia tuh fail mulu dalam hidup. Aku ngelihatnya seperti ini orangnya. Sebetulnya dia tuh punya masa depan atau rezeki yang bagus, cuman kayak apa ya, tidak didukung sama lingkungan. Udah itu mungkin dia dapat pasangan salah. Sekarang ini yang terbaru kabarnya adalah oke, di sini dia ingin menjalin sebuah relasi. Dia sempat deket dengan seseorang tapi mungkin nggak jadi ya. Pernah mau serius lagi tapi nggak jadi. Oke, dia sekarang ini kayak ngurus keluarganya aja. Aku lihat ngurus ibu, ya ngurus ibu, dan dia punya adik yang dia sayang. Dia kerja mungkin ya, dia di sini masih sama ibunya, sama orang tuanya, belum kepikiran untuk mau lanjut berumah tangga dulu karena masih banyak yang yang diurusin. Dan saya ngelihatnya di sini orangnya adalah orang rumahan. Orangnya itu kadang-kadang bertindak tidak dewasa sehingga kedepannya itu apa ya, berantakan aja gitu. Kisah hidup tuh nggak ada yang indah gitu kayaknya. Bukan nggak ada yang indah sih, ada yang indah. Sempat bahagia dengan seseorang tapi selesai. Terus aku ngelihatnya di sini pernah kehilangan orang dicintai, entah ayah entah ibu, orang tuanya aja. Terus di sini yang saya lihat adalah dia lagi semangatnya giat-giatnya cari duit ya. Itu untuk membahagiakan orang tua, terutama ibu. Atau dia mau membahagiakan kamu kelak. Jadi sekarang ini dengan apa yang sudah hilang, dicoba untuk diputar kembali ya, diperbaiki apa yang salah, dan orang ini cukup belajar dari kesalahan. Saya ngelihatnya di sini dia ini ciri-ciri orang yang money minded ya, suka sekali sama uang. Sebetulnya apakah orang ini setia? Sebetulnya ya, dia bisa aja nggak setia, tapi bukan berarti nggak setianya itu nggak pakai perasaan ya. Beda jajan, beda pakai perasaan. Ini orangnya tuh bener-bener kalau suka pakai perasaan. Jadi setiap dia suka sama seseorang tuh pakai perasaan. Terus mungkin dia sudah pernah selingkuh. Orangnya tuh cukup bertanggung jawab demi kebahagiaannya. Terus orangnya cukup rumit dalam pemikiran. Kadang-kadang orang keras kepala, dan saya ngelihat di sini orangnya itu kayak menarik lawan jenis, suka bicara sih sebenarnya. Ya, ada sesuatu yang buat dia tuh kayak terasa berwibawa. Hidupnya nggak mau diatur. Ya, hidupnya nggak mau diatur. Walaupun dia sesulit apapun, dia orang yang susah gerak. Lalu apa lagi? Orang itu suka dengan uang, dengan kestabilan. Tapi kalau misal dia suka sama seseorang, dia sayang banget. Kamu tuh bisa kayak di-treat baik sama dia, ya. Dia adalah orang yang paling ngerti perasaan kamu. Itu loh. Karena dia ya datang ke kamu dengan segala kekurangan dan kelebihan orang ini. Kita ya, Tuhan kasih ini ke kamu, ya kita akan lihat kapan dan kenapa. Kapan kira-kira orang ini muncul di depan kamu. Ten of Wands. Kita bicara ini akhir tahun, teman-teman. Iya, akhir tahun. Ya, sekitar November
Desember nih. Atau dia berulang tahun di November, Desember. Ya, November, Desember. Terus, apa alasan semesta memasukkan dia ke dalam hidupmu? Perfection aja sih. Ya, buat kesempurnaan hidup kamu lebih baik lagi. Ini rezekinya banyak. Kalau kita bicara King of Pentacles, berarti memang memang kamu yang dia butuhkan. Komplit. Rezekinya juga ada. Oke, teman-teman, mungkin ini adalah bacaannya. Karena saya mau makan siang dulu. Kalau kalian belum makan siang, silakan makan siang. Jangan sampai sakit mah. Semoga senang ya dengan pembacaannya. Sorry aku nggak bisa lama-lama. Dan ini adalah nama-namanya. Nama pertama yang muncul dan yang kau ingat di sini berarti yang kubacakan adalah energi dia. Kalau misalnya tidak muncul, pembacaan ini 60%, yang namanya muncul 80%. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you. Assalamualaikum. Bye-bye.